Kenapa yang jadi fokus aku tuh diri ya? Karena aku merasa diri itu sesuatu yang dekat dengan kita semua ya. Ya namanya diri gitu ya, kita gitu. Self, kita, diri kita gitu. Tapi sayangnya gitu, si diri ini tuh kadang suka terlupakan gitu. Kadang suka terabaikan. Karena mungkin kita, aduh ada nyamuk, bentar. Kita sibuk dengan kesibukan sehari-hari, kita fokus untuk menjalani kehidupan yang penuh distraksi gitu ya. Kita mikirnya kemana-mana, kita hidup dengan otomatis sehingga kita tuh lupa memperhatikan si aku ini, si diri ini gitu. Kan kenapa kemudian diri atau aku ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan gitu ya. Emang nggak bisa merhatiin si dia aja gitu kan. Emang nggak bisa merhatiin hal yang lain aja gitu. Merhatiin apa namanya isu-isu global, merhatiin isu-isu lingkungan di sekitar gitu. Itu that's fine dan nggak ada masalah sama sekali ya kalau kita memang mau atau punya concern, punya kekhawatiran dengan isu-isu di luar gitu. Tapi itu semua akan kemudian bisa jadi meaningless kalau kita sendiri nggak tahu gitu. Kenapa kita bisa concern ke hal tersebut gitu? Apakah concern tersebut lahir memang dari upaya kita mengenali diri sendiri atau concern itu tuh lahir dari paparan-paparan orang lain? Concern itu tuh datang dari suruhan-suruhan orang lain gitu. Sehingga kita cuman ikut aja. Kita cuman istilahnya konform ya, conformity. Kita cuman konform aja sama konsensus. Kita ikut arus aja tanpa benar-benar tahu aku ini lagi ada di mana sih gitu. Kenapa aku ikut stream ini? Kenapa aku melakukan ini? Karena tadi mungkin kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal keluar ya, sampai kita lupa nyari tahu gitu apa yang ada di dalam. Nah, aku mau cerita sedikit teman-teman sebelum mulai kita nulis ya. Jadi aku ketemu satu orang ya, dan orang ini menarik banget. Aku ngobrol sama dia. Dia tuh masih muda, usianya 24 tahun gitu. Dia usianya 24 tahun, sudah menikah. Dia menikah di usia 22 tahun. Kemudian di usianya yang masih sangat muda ini, dia sudah mempunyai pendapatan double digit dan itu tuh sudah dia earn sejak semester 6 dia berkuliah gitu. Jadi apapun apa ya, dia tuh kalau bisa dibilang tuh ya ini sorry sorry agak kasar ya, tapi aku dan temanku bilang dia lucky bastard gitu. Pernah dengar gak istilah itu? Jadi dia tuh bener-bener lucky banget gitu. Beruntung sekali dia, dia punya segalanya. Dia harta punya gitu ya, kenyamanan punya, dia relasi baik-baik saja. Dan ketika aku tanya, pernah ngerasa sedih nggak sih? Saya tuh mikir lama gitu. Pernah ngerasa takut nggak sih? Saya mikir lagi, kah takut ya? Terus aku tanya lagi, kapan terakhir kali ngerasa marah? Gitu, marah-marah. Terus dia mikir lagi, kapan ya? Terakhir kali marah-marah pas lagi main game, dia bilang gitu. Karena ada pemain yang nggak bisa mainnya gitu. Oh gitu. Terus aku tanya lagi, eh, pernah ngerasa bangga gak sama pencapaian sendiri? Gitu. Terus dia mikir lagi, bangga ya? Apa ya yang aku banggain gitu? Paling lulus kuliah, kata dia. Lulus kuliah. Emang kamu lulus kuliah itu bangga karena kamu berhasil nyelesain skripsi gitu ya. Aku udah capek-capek berdarah-darah mengerjakan skripsi, kemudian aku bisa yes lulus gitu. Atau gimana? Enggak sih, dia bilang. Aku bangga dan bahagia karena akhirnya bebas dari tuntutan tugas-tugas di kampus, katanya gitu. Oh ya 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 ya. Aku mendengar cerita dia kayak ada ya orang kayak gini ya. Dia apa ya benar-benar kayaknya hidupnya serba bahagia aja gitu. Tapi poin yang mau aku sampaikan adalah dia punya segalanya. Dia punya banyak hal, tapi dia tuh nggak kenal sama apa yang ada di dalam gitu. Dia tidak punya emosi lain selain flat. Dia ketika aku tanya kamu punya tujuan hidup nggak? Enggak sih. Aku cuman pengen punya uang 15 miliar katanya. Nah, terus uang 15 miliar itu mau dipakai apa?
apa ya? Dia juga bingung gitu, kebingungan ketika aku tanya. Terus lu punya uang 15 miliar mau dipakai apa gitu. Nah, itu kan menjadi hal yang apa ya? Ibarat kita tuh punya punya tools, ya tadi punya uang misalnya banyak, tapi kita nggak tahu uang itu mau dipakai apa gitu. Ya ibaratnya sama dia juga sama, kita mungkin punya apa namanya segalanya gitu. Kita di luar tuh banyak yang jadi pusat perhatian kita, tapi kita nggak tahu sih sebenarnya emang hidup kita ini untuk apa sih, memaknainya tuh gimana sih gitu. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk in touch ke dalam situ. Kita coba yuk sadari gitu. Memang siapa aku sih sebenarnya gitu lewat si writing for well-being ini. Karena buat aku pribadi, aku sendiri greget dalam artian sebelum apa dia lempar ke publik ya si kelas ini udah aku uji juga gitu. Aku udah uji ke teman-teman dan bahkan ke diri aku sendiri gitu. Dan aku excited gitu karena wah, aku pun ketika nulis ya, padahal aku sendiri yang bikin promnya. Aku sendiri yang ngulik materinya. Tapi ketika aku yang ngerjain, aku tuh pasti suka surprise gitu. Kok aku nulis ini ya? Kok bentar 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 bentar. Ini pikiran ini datangnya dari mana sih? Nah, aku pun masih suka amazed gitu sama apa yang aku tulis dari prom-prom yang aku bikin sendiri gitu. Karena ketika kita menulis mungkin ada apa ya? eh bukan dilema, tapi kita tuh pasti akan menemukan bukan transisi tapi lebih ke persimpangan mungkin ya. Ini yang mau aku tulisin sama yang aku pikirin tuh kadang suka beda gitu. Makanya kita tuh kadang suka terkejut dengan apa yang kita tuliskan dan oh iya ya, emang aku tuh mikir ini ya. Emang bener-bener ini yang ada di kepala aku ya. Emang ini ya aku yang sebenarnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian muncul gitu ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang akan nge-lead kita untuk mempertanyakan diri kita sendiri. Seperti itu. Kenapa harus mempertanyakan diri sendiri? Nanti kita bahas. Oke. Aku belum share screen ya. Astagfirullah, aku kira udah share screen. Ntar. Tuh. Akibat tidak sadar gini nih. Nah, menumbuhkan kesadaran. Ya, tadi. Kenapa kita perlu sadar adalah supaya kita tuh ketika mengambil keputusan-keputusan dalam hidup, tidak otomatis, tidak konform, tidak ikut-ikutan orang ya, supaya kita tuh benar-benar punya kendali penuh gitu dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih bedanya orang yang sadar sama orang yang nggak sadar? Orang yang sadar itu ciri-cirinya satu, dia sanggup memisahkan antara subjek dan objek. Sedangkan yang nggak sadar, yang dia nggak bisa misahin antara subjek dan objek gitu. Contohnya gimana orang yang nggak bisa misahin antara subjek dan objek gitu ya. Orang yang sadar itu berarti misal nih, tadi ada teman kantor aku si DP namanya. Dia pulang kantor lewat jalan Gunung Batu gitu. Di jalan Gunung Batu itu teman-teman ada pohon tumbang karena tadi di Bandung hujan besar ya. Ada pohon tumbang tuh. Nah, aku sebagai orang Cimahi yang lewat situ, juga ada Teh Fitri yang lewat situ, nyadar gitu. Aku melihat objek pohon dan aku sebagai subjeknya yang melihat. Ada yang dilihat gitu ya. Ada pohon yang tumbang gitu. Tapi pas kita nanya di grup, lihat nggak tadi ada pohon tumbang sampai kabelnya putus? Terus si DP jawab, enggak, aku nggak lihat katanya. Aku ngahulang teh apa ya bahasa Indonesia teh? Eh, aku Ngelamun, ngelamun. ngelamun. Ya, Hmm. aku ngelamun gitu. Jadi selama perjalanan dia nggak nyadar tuh ada si pohon itu karena dia ngelamun. Naik motor otomatis aja. Kamu mikirin apa, Kata-kata mikirin ayam geprek katanya. Di kepala dia tuh cuma ada ayam geprek, sampai sampai dia nggak bisa lihat pohon di sampingnya yang tumbang yang itu tuh padahal teh rame orang-orang gitu. Gitu teman-teman. Nah, bedanya dengan sadar diri apa? Kalau tadi sadar itu kita bisa lihat atau misahin aku sebagai subjek dan ada objeknya di luar. Nah, kalau ke diri
atau self awareness berarti kita mampu menjadikan diri kita sendiri itu objek gitu. Jadi yang jadi objek, yang jadi pusat perhatian ya, itu diri kita sendiri ya. Jadi kan kalau berdasarkan definisinya, definisi konseptualnya, self awareness itu kemampuan menjadikan diri si aku ini sebagai objek untuk diperhatikan atau dievaluasi gitu. Tapi kan nggak gampang ya menjadikan diri sebagai objek untuk diperhatikan tuh. Karena kita attach sama diri kita sendiri gitu. Kita nyatu sama diri kita sendiri. Sehingga kemampuan kita untuk menjadikan diri sebagai objek untuk diperhatikan dan evaluasi itu bias atau kita kalau tidak terbiasa tuh sulit misahinnya gitu. Nah, objek itu sesuatu yang menerima perlakuan ya, dan perhatian itu fokus yang diberikan pada satu hal dengan mengesampingkan hal lain. Ya, ini kita skip dulu aja. Nah, gimana caranya kita bisa misahin tadi ya, misahin diri kita sebagai subjek dan diri kita sebagai objek. Nah, caranya adalah ya dengan mengekstraksi diri kita. Kalau kita bisa ngeklon diri, makanya kita ngeklon aja kayak Bunshin no Jutsu gitu kan. Kayak Bunshin no Jutsu, kita ngobrol sama diri kita sendiri, easy, gampang gitu. Tapi sayangnya kan kayak gitu. Makanya kita butuh tools, kita butuh medium untuk melakukan itu. Apa? Ya menulis gitu. Karena menulis adalah upaya kita untuk ngejadiin pikiran nih, ya, pikiran dan juga perasaan kita tadi sebagai objek. Kita ngeluarin diri kita ke dalam bentuk yang namanya tulisan. Kurang lebih kayak gitu.